kita bisa itikaf silaturahim, melaksanakan zuhur berjamaah, zikir singkat, walaupun faridan masuk sendiri, dan kita akan nikmati kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarat. Itu khusus pembahasan bab nahyanil fahsy, bab menjelaskan larangan dari berbuat keji. Ulama banyak menjelaskan kalau fahsy itu dispesialiskan, khususkan yang berhubungan dengan zina dan yang akan menyebabkan perzinahan. Fahsy itu dosa yang sangat busuk, sangat jelek. Yang kedua, wadai lisan, dan berkata-kata yang jorok. Meskipun nanti dijelaskan bukan cuma kalimat jorok saja, kotor saja, tapi ada larangan-larangan yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dengan mempelajari bab ini kita akan menjaga mulut kita, akan menjaga perasaan orang lain yang disebabkan oleh orang lain tersakiti oleh mulut kita. Ini bab sangat penting kita pahami, makanya saya harapkan para bapak yang dirahmati Allah, ibu yang dirahmati Allah, untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang sudah disyarahkan, Bahjatun Nazir misalkan, saya Darul Falihin itu belum ada syarahnya. Ada banyak sekali syarah Riyadhus Shalihin, tapi yang baru diterjemahkan secara lengkap itu Bahjatun Nazir dari ulama Saudi. Ali bin Mas'ud, Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang faqih, yang pandai, ulamanya para sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, maka berkata Ibnu Mas'ud, katanya muhaddisun berkata, sebetulnya kita enggak usah sebut sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, lawannya dengan Syiah, enggak Syi'i, enggak itu. Sebab kita hanya satu, Muslim saja, enggak usah ada kalimat Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni atau Syiah. Itu. Yang kedua, ketika menyebut nama sahabat, beda ulama sama radhiyallahu anhu, termasuk Imam Ali. Jadi kalimat karramallahu wajhahu itu menurut sebagian ulama al-hadis itu berawal dari orang Syiah. Jadi ketika mendengar nama Ali bin Abi Thalib, orang Syiah mengatakan karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajah Imam Ali. Dibedakan. Padahal semua hadis-hadis para sahabat mengatakan radhiyallahu anhu, bukan karramallahu wajhahu. Sebagian ulama mengatakan bahasa karramallahu wajhahu itu berasal dari perkataan ulama Syiah untuk memuliakan Imam Ali dan mendiskreditkan, menjatuhkan, tidak memuliakan selain Imam Ali. Itu kan karakter Syiah seperti itu. Tapi kita tidak boleh mengatakan Syiah itu kafir. Kalaupun meskipun bertentangan dengan banyak tentang usuluddin, itu akan menyebabkan peperangan di antara kita. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Abdullah bin Mas'ud, kalau berkata beliau, kalau Rasulullah bersabda, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin itu bil ta'ani, orang yang suka mencela, menghina, melecehkan, mendiskreditkan. Syamata itu menari di atas penderitaan orang lain berduka dia senang, itu namanya syamata, tanda-tanda orang yang busuk hatinya. Jadi betoan itu, ta'nun itu artinya melukai dalam bahasa, menusuk. Maksud di sini adalah melukai, menusuk perasaan dan harga diri muslimin, dan juga termasuk karat berbuat seperti ini ke semua manusia yang Allah ciptakan. Ini bukan hanya kepada mukmin saja, Pak, kepada siapapun tak boleh. Jadi bahasanya laisal mu'min, bukan seorang mukmin itu betoan yang suka mencela, menghina, meledek, melecehkan, merendahkan. Walal la'ani, dan juga bukan tukang mengutuk. Pada zaman Rasulullah, seorang perempuan saking jengkelnya, otaknya lambat, mengutuk. Terkutuklah kau. Rasul bersabda, turun perempuan itu, karena bawa untanya ada titipan barang dari sahabat, lambat jalannya, jengkel, kan gitu. Sahabat Rasul turun. Unta itu dibiarkan berkeliaran di Madinah, tak ada satu orang pun yang berani menunggangi apalagi menyembelih unta tersebut, sebab sudah dilaknat, dikutuk oleh wanita tersebut. Rasul bersabda seperti itu. Jadi jangankan kepada manusia, kan kepada makhluk hidup yang lain pun, hewan saja tetap dilarang. Makanya laknat itu adalah bau
dari rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Hanya Allah saja yang boleh mengutuk. Gitu. Gimana kalau misalkan orang muslim berbuat yang misalkan apa, yang seperti Israel lah. Makanya aneh Pak Jokowi bilang itu. Sudah jelas yang paling hasut, paling dengki sejak zaman Rasulullah diutus di Mekah, di Madinah sampai sekarang, yang paling hasut dan itu adalah umat Yahudi. Tapi kok dipakai salamnya, pakai dihormati, dimuliakan. Sekarang kalau nggak tahu, 100 orang di Jenin, tepi barat Gaza, di Palestina itu dibunuh oleh Israel. Aneh karena orang Palestina diserobot oleh Israel penjajah, dibunuh 100 orang lebih. Kan itu dunia pada diem. Indonesia mana ada untuk mengutuk atau mencela, tak ada, sibuk itu. Makanya orang Arab di negara-negara berdas muslim terus Indonesia ini diobok-obok hal-hal yang sebetulnya tak usah terjadi perpecahan seperti itu. Ini permasalahan yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan negara lain. Lil mu'min kan, al-mu'min lil mu'min kalbunya yashuddu ba'dhan, sabda Rasul. Mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang kokoh, masing-masing saling menguatkan. Jadi kalau seorang mengatakan itu kan Palestina, itu kan muslim di Syria, itu kan muslim di Perancis ketika dihina, dilecehkan, itu kan muslim di Belanda, bukan itu. Muslim sesama muslim adalah bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua muslim itu bersaudara, harus satu rasa, sama rasa, satu sepenanggungan. Itu seorang muslim. Kalau tak bisa membantu ketika saudara kita terima musibah, minimal mendoakannya. Lebih jauhnya dibantu secara nominal, misalkan ada bencana alam, atau secara diplomasi kalau punya kekuatan diplomasi. Ini walalaan, bukan seorang muslim itu suka mengutuk, kan gitu. Itu hak prerogatif Allah. Walal fahish, dan seorang muslim itu tidak akan berbuat keji. Fahish itu fahishun itu isim fa'il, artinya menjadi kebiasaan berzina. Dan memang di negara kita hal yang memang dianggap piring tidak menerima itu zina, asal suka sama suka. Buktinya apa Ustaz? Buktinya WTS yang tertangkap di jalanan, digerebek di hotel, itu terkena piring, tidak pidana ringan. Itu jauh hukumannya daripada menjual miras atau sabu. Ini kan peninggalan Belanda, jadi kita punya hukum acara pidana di Indonesia itu harus benar-benar diperbaiki lagi. Gimana caranya? Yang pilih anggota DPR itu, khususnya wakil rakyat kita itu yang benar-benar beriman dan berilmu. Ini kan kebanyakan enggak. Itu sebagai satu profesi yang untuk mengeruk keuntungan. Kenapa? Karena modal untuk nyalon itu mahal, Pak. Kita punya uang 200 juta untuk jadi anggota DPRD, mana ada, mah cukup. Untuk kopinya, untuk balihonya, gitu. Untuk tim sususnya sebagai mahal belum lagi. Meskipun ada masyarakat di sana yang nyalon dengan satu RT, belum tentu dipilih oleh satu RT tersebut. Datang orang lain, datang ke sana, ngasih kaosnya, ngasih uang, yang dipilih orang asli, tetangga dipilih. Kamu yang bilang mau itu pengalaman, saya terus saja banyak pengalaman berhubungan di sana. Satu RT tak pilih, satu RW tak pilih, tak setengahnya. Datang orang luar, datang ngumpul, uang dipilih Pak tenang. Itu permasalahan negara kita. Jadi terkadang pemilihan presiden pun bukan soal pintar nggak pintar, bukan elektabilitasnya. Bapak jangan percaya kepada polling itu Pak, bohong semuanya Pak, dibayar Pak. Itu masalahnya di negara kita seperti itu, bukan kita sih, semua kan semua. Kenapa Donald Trump menang misalkan, Barack Obama menang itu kan dari polling itu hasil jual beli itu, yang punya uang polling sering keluar. Coba bayangkan, ada 5 polling biasa sehari itu 5 bisa beda antara capres itu bisa tidak beda. Jadi hati-hati, jangan melakukan fahish, dan itu zina atau berhubungan dengan zina. Intinya para ulama berkata segala sesuatu yang busuk, yang jelek, yang menodai sendiri atau orang lain itu termasuk fahish. Walal badi, ada yang mengatakan badi itu ucapan jorok, porno, kan itu. Jadi singkat saja Rasul bersabda, sebab Rasul
Rasul itu kalimul jami'. Jadi ucapan yang singkat tapi maknanya sangat luas. Laisal mu'min, bukan seorang mukmin itu bito'an, tukang mencela, menghina, meledek, melecehkan. Gitu. Apalagi memarahin, menjatuhkan nama orang. Hati-hati Pak, jemaah mata Allah. Kalau seseorang terhina oleh seseorang, maka doanya orang yang terhina itu tak akan ada penghalang dengan Allah. Di sabda Rasul ada doa yang tak ada penghalang antara dia dengan Allah. Apa? Adalah doa pemimpin adil, doa orang tua termasuk orang-orang yang dizalimi.